Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Mikhail Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Baik, kita mulai saja. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Ayo mengamati. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani. Nah, adik-adik, ini adalah bentuk reklame yang dimiliki oleh Ayah Hani ya. Dan kita diminta secara berpasangan, tuliskanlah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Nah, dari gambar ini setelah kita amatin, kita ingin mengetahui apakah itu reklame. Kemudian kita juga boleh ingin mengetahui apa itu tujuan reklame, lalu bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana bentuk-bentuknya. Dan di sini kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Apa itu reklame? Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut. Mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Nah, ini ada beberapa gambar dan kita diminta untuk mengkelompokkan yang mana reklame dan yang tidak reklame ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu reklame, kemudian apa tujuan dari reklame, lalu apa saja jenis-jenis reklame, kemudian apa ciri-ciri reklame yang baik. Nah, kalau kita sudah mengetahui arti dari reklame sampai dengan ciri-ciri, jenis-jenisnya dan tujuannya, kita akan bisa mengelompokkan 3 gambar ini ya. Dan dari 4 pertanyaan ini kakak sudah coba buat jawaban alternatifnya agar adik-adik dapat memahami lebih cepat ya. Nah, ini dianya. Menurutmu apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Apa tujuan dari reklame? Untuk sekedar menyampaikan informasi, untuk menarik perhatian masyarakat, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk, dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Apa saja jenis-jenis reklame? Iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lainnya. Apa ciri-ciri reklame yang baik? Informasi jelas dan mudah untuk dimengerti, memuat informasi yang benar, mampu menarik perhatian orang, dan mudah diingat. Nah, ini adalah penjelasan mengenai arti dari reklame, kemudian tujuan dari reklame, lalu jenis-jenis reklame, dan ciri-ciri reklame yang baik. Nah, jika adik-adik sudah memahami ini, maka adik-adik sudah dapat mengelompokkan 3 gambar yang tadi ya. Nah, ini. Jadi adik-adik bisa menentukan mana yang reklame dan mana yang tidak reklame. Baik ya adik-adik, baik kita lanjut lagi. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat adalah sebagai berikut.
Nah, adik-adik, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin membuat sebuah reklame ya. Yang pertama itu, slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, dan tata letak gambar dan tulisan baik. Amati di sekitarmu, tulislah reklame yang pernah kamu temui. Berilah pendapatmu apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik. Nah, pada kesempatan ini kita diajak untuk mengamati daerah sekitar ya. Apakah adik-adik sudah pernah melihat reklame, dan kita diminta untuk memberikan pendapat apakah reklame yang adik-adik lihat itu apakah sudah dikatakan baik. Dan kita diminta untuk menuliskan di tabel ini ya. Dan seperti biasa, kakak sudah coba rangkum lagi. Contoh reklame yang sering kita lihat itu baliho iklan handphone ya. Kemudian pendapat kakak, nah di sini kakak buat sesuai dengan pendapat kakak. Nanti adik-adik boleh menambahkan lagi. Ya, sangat menarik karena terdapat gambar handphone yang besar dan jelas. Selain itu, harga yang disajikan sangat menggiurkan karena terbilang murah. Lalu brosur lowongan kerja. Pendapat saya kurang menarik karena tidak dilengkapi gambar dan hanya berisi informasi tentang lowongan. Kemudian banner tempat makan cukup menarik karena terdapat daftar menu makanan serta dilengkapi foto makanan yang menggugah selera. Nah, adik-adik, ini adalah pendapat kakak dari apa yang telah kakak lihat ya. Nanti adik-adik boleh menambahkan dari reklame-reklame yang ada di sekitar adik-adik. Nah, kita lanjut lagi. Ayo berdiskusi. Bacalah cerita berikut. Sahabat tak terpisahkan. Nah, kita diminta untuk membaca cerita tentang sahabat yang terpisahkan. Silakan adik-adik baca, di bukunya juga sudah tertera. Nanti adik-adik boleh gunakan bukunya agar lebih jelas lagi ya. Nah, kita lanjut lagi. Dari cerita yang telah kita baca, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Berdasarkan cerita di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Nah, ada sebanyak 7 pertanyaan ya. Yang pertama, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Sampai dengan yang nomor 7, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Nah, adik-adik, agar adik-adik dapat menjawab pertanyaan ini, silakan teksnya dibaca dulu. Teks mengenai sahabat tak terpisahkan ya. Dan pada kesempatan ini juga kakak sudah membuat jawaban alternatif yang jawabannya ada dalam teks. Kakak hanya coba membantu saja. Yang pertama itu, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Perbedaan latar belakang keluarga. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Menghargai Dwi meski berbeda latar belakang, tidak sombong, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Saling menghargai, tidak minder ketika bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Hani juga dipersilakan mencoba masakan ibu Dwi yang enak. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Nah, ada beberapa contoh yang dapat kita tiru ya dari Hani. Selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Kemudian nomor 7, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Nah, yang dapat kita contoh dari Dwi, selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Nah, adik-adik, ini adalah jawaban alternatif dari kakak, dan kakak menemukan ini setelah kakak membaca ceritanya ya. Jadi adik-adik, ceritanya itu dibaca dulu agar adik-adik dapat menjawabnya. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika adik-adik masih bingung, silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di materi berikutnya.